Shalom, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Jumat 16 Desember 2022. Saya Pendeta E.H. Sibarani bersama dengan istri akan menyampaikan firman Tuhan melalui renungan harian yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode GKO dengan berpedoman pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Tema sabar dalam kesesakan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 10. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus penolong kami, di pagi ini Tuhan, kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami sepanjang malam yang kami lalui. Dan di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu, bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus boleh menuntun kami untuk kami boleh mengerti apa yang kami renungkan, apa yang kami baca di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yakobus 5 ayat yang 10 berbunyi demikian. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Amin. Apa yang bisa kita tiru dari para nabi? Bertekun dan sabar dalam menghadapi kesukaran dan penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menyaksikan bahwa keteladanan, ketekunan, dan kesabaran dalam menghadapi kesukaran dan penderitaan itu sangat dialami oleh para nabi. Mereka tetap berjuang, bertahan, bertekun, dan sabar dalam menghadapinya di saat mereka menunaikan tugas panggilannya sebagai juru bicaranya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus sebelumnya telah menasihati dan mengingatkan agar jemaat Kristen yang mengalami kesesakan dan penderitaan supaya tetap bersabar, bertekun, dan mau belajar meneladani para nabi yang tetap bersabar, bertekun dalam menjalani kesukaran hidup, dan mereka tidak pernah menyerah. Saudara-saudara, ketekunan dan kesabaran seperti yang diteladankan oleh para nabi inilah yang seharusnya kita tiru. Kita lakukan dikala kita sedang diperhadapkan dengan kesesakan dan penderitaan hidup. Dan dalam ketekunan dan kesabaran dalam Tuhan itulah kita akan disebut berbahagia. Kesabaran seperti apa yang bisa kita jadikan landasan dalam Kristus? Paulus mendefinisikan jenis kasih yang merupakan pondasi pelayanan dalam 1 Korintus pasal 13. Kasih itu meliputi kesabaran. Langkah awal untuk mencerminkan kasih kepada setiap orang adalah dengan terlebih dahulu memiliki kesabaran. Kenapa? Selama berabad-abad, Tuhan berulang kali kasih-Nya diungkapkan lewat kesabaran. Maka, Tuhan mengharapkan kasih yang ada dalam kita merupakan kasih yang timbul dari kesabaran kita. Kata kesabaran dalam bahasa Yunani secara harafiah dapat diartikan dibutuhkan waktu yang lama untuk mendidih atau memerlukan waktu lama untuk menjadi panas. Pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk orang yang cukup lama untuk mendidih atau untuk panas ketika menghadapi satu masalah? Kesabaran itu bukan suatu pilihan, tetapi suatu perintah di mana tidak ada alternatif lain selain melakukannya. 1 Tesalonika 5 ayat 14 berkata, "Sabarlah terhadap semua orang." Sikap sabar adalah
hal yang sangat penting dalam menghadapi masalah. Amsal 14 ayat 29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya. Artinya, kita perlu memiliki pengertian untuk dapat memiliki kesabaran, dan kunci dari sebuah kesabaran adalah pengertian. Jika kita tidak memahami seseorang, maka kita tidak akan sabar menghadapinya. Kita hanya dapat memahami seseorang jika kita mendengarkan mereka dengan setia dan penuh perhatian. Di sanalah kita memiliki kesabaran dan ketekunan. Kesabaran itu membutuhkan kedewasaan dan pengorbanan. Mengapa kita harus sabar? 1. Karena Tuhan tetap memegang kendali. 3 kali Yakobus mengatakan bahwa Yesus akan segera datang. Ini menunjukkan bahwa mengendalikan sejarah tetap dipegang oleh Tuhan. Tuhan pasti akan datang kembali. Oleh sebab itu kita harus sabar dan tekun menantikannya, dan sabar dan tekun mengalami susah sukar kita di dunia ini. Kedua, Tuhan memberi upah. Kesabaran dan ketekunan Ayub mendapatkan buah yang manis. Tuhan melipat gandakan berkat-berkatnya 2 kali lipat dari apa yang dimiliki Ayub. Lalu berkat apa yang akan kita nikmati jika kita memiliki kesabaran? Pertama, karakter kita pasti akan bertumbuh menuju kepada karakter Kristus. Kedua, dengan memiliki kesabaran, kita akan dapat meraih kesuksesan, karena tidak ada yang sukses tanpa kesabaran. Mari kita belajar dari Abraham. Ibrani pasal 6 ayat 15 berkata, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Yang keempat, kita akan disebut orang yang berbahagia. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak belajar menjadi orang sabar ketika semuanya lancar. Kita belajar menjadi orang yang sabar ketika ada tantangan dan masalah hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan hari ini, boleh Engkau kuatkan, mampukan kami untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.